ya saya baru ingat ketika hal yang spektakuler pada diri saya tuh waktu kejadian Amir waktu ditangkap. Bukan sesuatu yang sangat spektakuler lah, spektakulernya dalam arti sesuatu yang menegangkan juga gitu kan, sesuatu peristiwa yang pertama kali juga kan dalam hidup saya gitu. Akhirnya waktu itu kan karena instruksinya suruh berhenti dulu pasar di seluruh, Nusantara ya kita berhenti. Terus kan melihat apa, mana kejadian di Sumatera Timur itu kan banyak bakar gitu kan ininya apa, bekas-bekas pasarnya itu kan. Saya juga jadi ikut-ikutan waktu itu. Saya spanduk-spanduk pasar itu kan saya bakar ya. Ya itulah kan itu kan bagian dari spontanitas kan bagian dari perjalanan. Alhamdulillah itu kan sudah berlalu ya dari umur yang luar biasa lah di kehidupan saya. Baik, waktu sudah menunjukkan jam 9:03, silahkan bagi tuan-tuan ada yang mau bertanya seputar perjalanan saya ataupun di luar tema ya silahkan. Bisa melalui chat atau open mic langsung, silahkan. Dibikin santai saja. Kebetulan di sini cuaca masih hujan terus, jadi mohon maaf jika suaranya kurang jelas. Dan suatu ketika kan Amir Jaim mengatakan bahwa ilmu dari Syekh Abdul Qadir sudah sampai kepada kita sekitar 40%. Kita tinggal jalankan aja yang kita ketahui. Lah beliau kan kalau dari kisahnya kan sempat mondok juga di Afrika Selatan bersama Syekh Abdul Qadir hampir setahun. Alhamdulillah saya merupakan salah satu muridnya di antara para murid ada di Indonesia. Si jalankan ilmu Syekh sampai sekarang dari muamalah inilah. Terus yang keduanya ya Mir Zaim kan karena mau menyampaikan tentang amirat. Ya, amirat ini harus dipahami sama masyarakat umum bahwa kan bukan sesuatu yang gimana kan. Katanya nanti insya Allah atau pekan depan beberapa pekan ke depan ya ada kajian khusus paparan dari beliau tentang apa itu amirat. Silakan bagi yang mau bertanya atau tambahan dari Bu Sonia, silakan Bu Sonia. Bu Sonia. Dari Najir Yudi, mungkin ada tambahan Najir? Enggak. Tidak ada, Wajir. Alhamdulillah. Oh ya, baik, baik. Silakan bagi tuan-puan yang mau bertanya. Dan sebenarnya kalau yang mengikuti dari awal seperti Tuan Yoga, ya, saya sering lihat beliau alhamdulillah orang ya, seputar muamalah ini ya lingkupnya ya sederhana aja gitu. Silakan Bu Sonia, tambahan atau usulan atau gimana silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustadz Zulkifli ya Mas? Ustadz Zulkifli? Yaitu Ya, Ustadz Zulkifli Ali. Ya,
apakah sudah pernah ditemui setelah Kang Indra mengenal Dina Dirham? Kalau saya menemui secara tatap muka belum, tapi kalau waktu itu sebelum kenal Amir Jaim ilmu dari ada pernah tablik kabar di masjid Kota Sukabumi. Saya datang waktu itu. Begitu, Bu. Kalau pernah sih dulu dilihat di apa? Di apa ya? Kita itu kalau nggak salah pernah ada yang ngasih itu dirham ke beliau itu kalau nggak salah. Yang dari Padang itu kalau nggak salah. Kan beliau itu orang Padang. Oh ya, mungkin ada baiknya Kang Indra bertatap muka langsung dan menerangkan bahwa Kang Indra itu mengenal Dina Dirham itu dari ucapan beliau, bukan begitu ya, Kang ya, gitu kan? Nah, mungkin bisa disampaikan bahwa ucapan beliau lah yang mendorong Kang Indra nggak bisa melangkah lebih jauh, nggak berdiri hingga saat ini gitu. Jadi sejauh inilah perjuangan Kang Indra dari nol dulu hingga sekarang itu berdasarkan dari ucapan Ustadz Zulkifli. Mungkin bisa sampaikan seperti itu ke beliau langsung dan ingin lihat apakah dia sekarang ini eh, sudah mendatangi pasar muamalah belum atau mungkin diperkenalkan pada Pak Amir Jaim gitu loh. Mungkin ada buat sambung silaturahmi antara Amir Jaim dengan Ustadz Zulkifli atau misalnya dia yang mengatakan dirham lah gitu kan. Harusnya dia bisa ikut bergerak begitu. Ya, sekian saja. Mudah-mudahan ada kedepannya ada pergerakan dari Ustadz Zulkifli dengan Kang Indra atau hadir di pasar muamalah minimal gitu. Zulkiflinya diundang di pasar muamalah gitu. Jadi angka indahnya, jadi dia yang memperkenalkan dirimu pada Dirham harusnya dia lihat dong, oh ini anak jalan nih gitu loh, dari ucapan saya jalan nih gitu loh. Mudah-mudahan gitunya Kang Indranya. Nuhun. Mohon, amin, amin. Mudah-mudahan. Kang Indra, Indra barangkali bisa ya nyambung ya. Gimana? Gimana? Iya. Anjir. Oh ya. Nyambung tadi ya. Ustadz Zulkifli siapa? Yang menginspirasi gitu. Muhammad Zulkifli Ali. Nah, iya. Itu kan yang bagian perjalanan kita ya. Sama kan saya juga dulu gini. Dulu kan 2002 ya. Jadi ada kakak kelas saya di Unpad yang dia sebelumnya lebih dulu gabung ini dengan murid-murid Syekh ini. Termasuk mengadakan apa sampai bisa terkoneksi ke ICMI, sampai ICMI itu adakan acara terkait Dina Dirham. Tapi sekarang nggak lanjut. Itu ya. Ya, padahal intinya dia itu duluan gitu. Tapi nggak lanjut gitu. Sama lah. Jadi gini, ini kan pikiran kita, tapi ini pikiran orang lain itu yang karena nggak connect. Mestinya kan begini. Ini kan Amir Jaim ditahan, ya kan? 3 bulan, viral. Lalu orang baca, oh benar, ya hingga menyadari pentingnya Dina Dirham ya kan. Nah, tapi lagi-lagi ada godaan di situ. Godaannya misalnya sibuk dengan baca hadis, ya kan? Hadis nanti di akhir zaman begini, Dina Dirham akan berlaku, Dina Dirham ini uang akhir zaman kan gitu tuh. Itu kan godaan tuh. Kalau dalam perspektif lain Syekh Abdul Qadir As-Sufi sudah nyinggung Mahdiisme apa-apa nanti nunggu Imam Mahdi gitu. Itu yang begitu tuh. Nah, maksudnya kan begini nih. Kalau ya ini menurut pikiran kita ya, mestinya ketika tahu nih ini hidup dalam sistem yang tidak adil nih, Rp1 16.000. Lalu ada orang ya Amir Jaim misalnya memperlakukan kembali
alat tukar yang adil, berbasis Quran, Sunnah, berbasis ajaran Islam, kan itu tuh. Mestinya mereka itu berbondong-bondong datang ke Amir Jaim gitu, ya kan? Bukan kita yang ini kalau udah posisi begini gitu ya, datang ketemu Amir Jaim, oh begini, begitu mestinya itu. Karena dalam mencari ilmu itu kan begitu gitu ya. Dulu juga apa? Ada siapa tuh ulama dia tidak mau semacam privat sekarang. Privat itu kan guru yang datang ke rumah, dia nggak mau. Justru murid yang datang ke rumah guru gitu, kan begitu ya. Kayak Amir Jaim kan setahun tinggal di Cape Town itu belajar ke Syekh gitu ya. Nah sekarang gini, kalau pinginnya kita gitu ya, atau menurut logika kita, mestinya yang berlaku di Narhim ini yang tiap hari baca kitab kuning. Karena kiai-kiai itu tidak hanya baca, tidak hanya mengajarkan, bahkan hafal beberapa kitab kuning. Mestinya ya, tapi kan nggak begitu. Ya, Allah memunculkan Syekh Qadar Al-Sufi, Allah memunculkan salah seorang murid yang Amir Jaim, Amir Jaim kan bukan background pesantren gitu. Tapi ya itu begitu ya, lagi-lagi yang punya petunjuk itu kan Allah gitu ya. Karena Allah yang memberikannya kepada yang Allah kehendaki. Kehendak Allah juga berarti kepada kitanya mau atau tidak mencari gitu ya. Ya maaf ya sekali lagi saya ulang. Saya ini menyampaikan Dina Dirham ini sudah di Masjid Kementerian Agama di khutbah 2 kali. Sudah di depan Menteri Agama. Ya, iya. Sudah ke kiai-kiai, ke kiai saya tempat dulu mondok, ke ini. Ya kurang apa coba? Ya kan? Tapi maunya nafsu kita yang ngerti Dina Dirham ini alma mater kita, tempat kita bekerja, mertua kita, kakak kita, adik kita, istri kita, tetangga kita, itu maunya kita nih. Tapi kan kita tahu yang di sini yang sebenarnya nggak ada sangkut paut urusan alma mater, urusan saudara, yang kita sekarang ngumpul di sini atau besok di pasar Muamalah itu kan begitu. Kita tidak tahu. Yang penting tanggung jawab kita menyampaikan udah selesai. Urusannya kan Allah. Nah, siapa yang dibuka gitu. Kalau ke situ mah udah di Bank Indonesia juga Amirnya udah nyampaikan gitu loh. Di MUI sudah disampaikan, ya kan? Cuma nanti kan di akhirat akan dipertanggungjawabkan yang menyampaikan dan menerima pesan gitu, ya kan? Itu. Nah, saya teringat ke Imam Ghazali. Jadi ini juga bahan bagaimana kita melihat ini orang ini kategorinya ulama atau bukan gitu. Ini internal kita aja sementara ya. Jadi gini kata Imam Ghazali, hikmah penciptaan dinar dan dirham tidak akan dapat dimengerti oleh orang yang hatinya sudah menjadi tempat sampah hawa nafsu dan tempat permainan setan gitu tuh kata Imam Ghazali. Artinya kalau orang yang hati sudah bersih ketika disampaikan dinar dirham itu akan mengerti. Misalnya begini, ini pengalaman saya pribadi langsung gitu ya dengan beberapa di sini juga ada nih. Ini saya tidak sebut namanya, cuma 2 orang ini tersebut ulama sufi, bapaknya sufi gitu ya. Saya mengacu ke Imam Ghazali ini, kan untuk menguji dia ini ulama atau bukan, bawa aja dirham, lihatin aja sih, mulut kita bahkan tidak, ini dirham gitu, bawa gitu. Kalau mengacu ke Imam Ghazali, kalau yang memang hatinya bersih akan nyambung gitu, ibarat magnet gitu ya. Nah, ini saya sampaikan, satu di Banten lah pokoknya, saya bahaya takut ini. Ada 2 orang nih ulama sufi. Ke yang satu saya bawa dirham. Pak dulunya kalau masuk kira-kira sup ini. Jauhnya Pak. Ini apa ini? Nah gitu tuh. Itu satu. Satu lagi ulama sufi. Ini kenal sufi. Saya bawa dirham. Saya lihatkan dirham. Saya kan di dompet saya itu ada dinar, ada dirham ya. Saya pedaskan dirham. Jawaban beliau apa? Begitu terima dirham satu. Kalau dinar sama yang kuning ya. Bicara dinar yang kuning itu memang di dompet saya ada dinar gitu. Jadi begitu tuh, karomah gitu. Kepada siapapun gitu. Makanya kita bersyukur lah Allah takdirkan ketemu Amir Jaim, juga dari Syekh Abdul Qadir As-Sufi gitu. Murid-murid Syekh Abdul Qadir As-Sufi juga kan ada yang dengan zikirnya, ada yang dengan biarin itu urusan mereka lah. Kita tidak boleh menghakimi, yang penting kita berjalan yang sesuai kita yakini, yang menurut kita ini kok sederhana sekali dirham, apalagi Amir Jaim bisa dinyatakan bebas gitu ya. Yaitu tinggal di sistemnya sudah jalan gitu ya. Ya di Depok, di Cirebon, di Bekasi,
di Jogja gitu ya. Ya udah begini gitu. Ya bismillah saja gitu. Jadi ya dia kembali ya. Ya ini TO-nya juga ini TO-nya alhamdulillah Mas Dena masih bisa bareng gitu ya. Yang kali ini kan ada tidak bareng lagi gitu ya. Ya kita jalani gitu. Jadi intinya kita ini ada bicara bungkus tuh gini. Ini ulama, kesebut ulama. Ini kesebut bergelar. Ini kesebut pernah mondok, itu bungkus kan luar. Tapi pada akhirnya kan semuanya itu manusia. Semuanya itu manusia, ada kebaikan, ada keburukan, ada kalanya bersih hatinya, ada kalanya ini. Yang penting ya kita sampaikan saja. Jadi kita tidak tahu gitu ya. Sama lah. Jadi kita hanya berkumpul ini kan semuanya bukan saudara, bukan satu alma mater, bukan satu kampus, bukan satu kabupaten, bahkan ya bukan satu suku, gimana ya bisa bareng ya gitu. Nah, jadi demikian ya, Kak Indah juga THO-nya juga yang lain ya kita ya alhamdulillah bisa sharing, saling menyampaikan, saling mengingatkan gitu. Jadi ya apalagi kita hidup yang kita lahir dari sistem riba, hidup dalam sistem riba ya tentu kita ini kan hidup dalam kegelapan gitu ya. Jadi ya harus saling mendoakan, ya harus saling mengingatkan gitu. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari Persania? Ya itu luar biasa banget ya, Kang Nurman, Masya Allah. Saya juga mengenal Kang Nurman dari tahun 2010 akhir, Masya Allah. Dan beliau itu luar biasanya juga dengan kondisi Cirebon yang masih baru beranjak ya, dia sudah hadir di Cirebon itu, Masya Allah. Bolak-balik datang ke Cirebon, Masya Allah. Luar biasa sekali Kang Nurman ya. Saya respect dan sangat menaruh ini hormat kepada Kang Nurman dengan apa beliau menghadiri dan datang ke Cirebon gitu. Yang saya harapkan juga sama Kang Nurman bahwa apa yang disampaikan oleh kita kepada masyarakat banyak akan menuai hasil lah semestinya. Tapi memang adalah hidayah dari Allah yang kuat akan menghadirkan siapa-siapa yang mendapat limpahan ininya rezeki dari Allah gitu. Yang beda-beda ya. Tapi ya kita berharap saja mungkin nggak hari ini, mungkin juga nggak tahun depan. Ya saya dulu nanti sampai 15 tahun. Saya sampai 15 tahun mengikuti Nadiram. Mungkin Kang Roman jauh lebih lama lagi dari saya. Kita berharap nanti masih ada lagi, tapi ya Masya Allahnya alhamdulillahnya kita melihatnya naik turun di Nadiram kemarin sudah berkembang luas, banyak, lalu terkena kasus, bangkitnya terseok-seok. Jadi sebenarnya miris, tapi kita berharap saja mudah-mudahan kelak insya Allah janji Allah akan nyata dan akan hadir kembali di negeri kita. Amin amin rabbal alamin. Amin. Baik, alhamdulillah dari para senior sampaikan ilmunya bagi kita dan pengalaman biasa, dan bagi saya pribadi memang penting sekali gitu, terutama dalam hal kita pertemuan tatap muka, karena itu bagi saya sangat luar biasa. Dari pertemuan akan banyak hal lah yang kita sebelumnya tidak diketahui tiba-tiba jadi tahu. Sepertinya apa yang kadang yang kita butuhkan suka ada gitu. Padahal ya pertemuannya biasa aja, cuma hobi kalau yang saya alami hal biasa saja gitu, seperti kehidupan pada umumnya saja. Silakan Bu Senia, ada lagi.
Saya anggap pertemuan kajian online ini bagi saya, kenapa saya termasuk kajian hadir ya kan termasuk kajian hadir kan saya kan, bagi saya itu ikut memupuk rasa selain silaturahmi kepada teman-teman semuanya, juga ikut memupuk rasa apa ya, turut hadir di Nadirham itu wajib ada. Nah ini masalahnya, kondisinya kajian online ini tidak dianggap sebagai silaturahmi bagi kawan-kawan yang lainnya gitu loh. Kawan-kawan yang di grup itu saya sih inginnya hadir semua, ingin saya ya, nggak usah jauh-jauh untuk hadir ya semua di kajian online. Nggak ada yang berpikiran seperti itu ya rasanya. Jadi ya Kang Nurman, bagaimana Kang Nurman? Kayaknya kajian online ini bagi saya dianggap bisa sebagai silaturahmi secara online kan Kang Nurman? Ya kan gini, teonya ya kita nih mungkin 10 menit lagi ya ini Kang Indra ya. Jadi itu ya sebentar ya. Ya intinya kan kita kan tidak tahu ya. Sekarang kita nyampaikan, ada satu yang mengerti. Nanti kan dia punya anak, punya cucu, kita nggak tahu gitu pokoknya. Karena begini ya, sekaliber Imam Malik sekalipun, Imam Malik luar biasa hebat itu. Beliau kan pernah memberi apa ya pada saat mengajar gitu ya di majelis taklimnya atau mungkin di masjid gitu ya. Nah, ya sebelumnya udah saya sampaikan gitu ya. Jadi di luar masjid itu ini ada gajah. Mungkin waktu itu gajah itu jarang di Arab. Itu hampir semua jamaah itu bubar meninggalkan Imam Malik sedang mengajar gitu. Kecuali satu orang yang dari Andalusia jauh-jauh. Itu namanya kalau nggak salah ini siapa ya? Aduh, kok saya jadi lupa ya. Pokoknya ya. Cuma jadi ketika ada gajah tuh keluar semua orang Arab itu tuh dari masjid itu. Kecuali satu orang yang tetap mengikuti kajian Imam Malik itu. Nah, ini kan gini, kita juga ya usulan aja gitu. Ini yang itu kajian atau yang ada yang pinginnya praktiknya langsung di pasar ya kita tidak bisa memaksakan juga ya mengalir aja gitu. Ya seperti maunya saya juga kita tuh maunya begitu gitu ya. Yang ada di grup ikut ini, maunya kan begitu. Atau bagi yang biasa di pasar pinginnya juga yang biasa online begini ikut yang gitu. Tapi kan begitu. Ada yang di online juga ikut, ada yang di pasar ada berhalangan dan sebagainya gitu ya. Ya itu tadi ya intinya kita husnuzon apapun yang ini itu merupakan yang terbaik gitu ya. Mau yang online atau yang besok gitu. Atau yang dua-duanya apalagi itu yang lebih baik gitu ya. Itu ya teorinya ya. Ya intinya kita mudah-mudahan apa yang kita inginkan ini kalau tidak Allah kabulkan minggu depan, bulan depan, tahun depan, ya kita tidak tahu gitu ya. Apa yang kita inginkan ini jadi kenyataan atau terkabulnya itu kapan gitu. Yang penting kita syukuri dengan walaupun 10 orang, belasan orang, ya kita jalani gitu. Karena kalau bersyukur akan Allah tambah kan gitu. Janji Allah gitu. Kita jalani saja gitu. Ya, punten ya teonya ya, juga Kang Indra ya atau yang lain. Ya, Masya Allah ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya sudah mengingatkan saya bahwa memang hidayah itu memang gimana ya, tergantung hatinya masing-masing juga ya. Entah besok, entah besok, entah besok, entah besok. Oh alam ya. Ya kita sekarang memang kita syukuri saja sudah berjuang sekian lama hingga detik ini, bisa dibilang kondisi kita ini masih jauh banget dengan seperti yang dulu. Dulu itu ada rasa guyup di antara rekan-rekan. Dahulu itu makanya saya sama Mas Gulam, sama Pak Jenal, Mas Duki, masih orang produk lama, itu nempel guyup sama Kang Nurman, masih nempel guyup gitu. Ngerti nggak Kang Indra? Jadi persatuannya tuh erat banget dahulu itu. Dahulu itu ya.
saya hanya berharap mudah-mudahan kita itu naik ke depannya kian guyup Kang Indra. Jadi Kang Indra ini sudah saya anggap sebagai saudara sesama muslim, sama teman perjuangan gitu. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman yang juga ikut guyup ya, mudah-mudahan ya. Demikian aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ana. Sehat-sehat, berkah lah semuanya. Dan itulah dalam hal perjalanan ini kan ada kalanya sepertinya mudah, ada kalanya banyak rintangannya, terutama pasti banyak rintangannya. Sesuai yang saya alami juga kan. Ya, semakin justru kan semakin banyak rintangannya ya kita asah. Jadi yang sudah yakin bangun muamalahnya ya itu siap-siap saja. Tapi kan ujian itu kan pasti sesuai dengan kita. Kita sesuai. Saya alami itu ya bagi seorang penggerak itu ya memang harus Spartan lah, militan lah. Kan kita orang pas-pasan tapi kita dengan niat kuat itu ada aja jalannya itu. Dari hadirnya HAM baik waktu menunjukkan jam 9:59. Mungkin dari Pak Tatang ada tambahan Pak Tatang selaku wakil senior juga nih, Pak Tatang. Mungkin prakata buat spirit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baru masuk tadi agak kelewat Kang Indra. Saya tuh dari perjalanan 2010 sampai saat ini tuh yang masih terngiang-ngiang di saya tuh ada semangat dari Kang Nurman, karena yang saya anggap Kang Nurman itu kan di Kemenak. Nah ini benar nih, kalau di Kemenak itu ibarat portal nih, portal utama nih. Jadi kemungkinan besar ya turun ke bawahnya itu terutama di dunia penelitian, dunia pendidikan, nyambung gitu ke ada pelajaran dinar dirham di aliyah. Kalau di sana biasa nggak tahu, karena tahu di aliyah ada pelajaran dinar dirham itu dari guru aliyah, tapi gurunya sendiri nggak paham apa itu dinar, apa itu dirham, bentuknya kayak gimana, cara membayarnya gimana. Ya cuma tulisan aja, jadi cerita-cerita kosong kayak matematika gitu. 1 ditambah X sama dengan 10. X sama dengan berapa? X-nya itu bingung kan orang. Ya kira-kira begitu pelajaran di aliyah itu, kata si gurunya. Karena saya sendiri nggak dikasih maksudnya di aliyah itu tidak ada praktek kunjungan ke ke museum yang ada dinar dirhamnya. Mestinya kan ada, lebih baik lagi ada prakteknya. Apalagi kalau sekarang saya nggak tahu kurikulum di aliyah itu ada apa enggak, masih ada apa enggak, dicoret apa enggak, saya nggak tahu. Mudah-mudahan sih enggak. Ya gitu, Wazir, mengenai itu apa di dunia pendidikan. Kalau mengenai perjalanan ya alhamdulillah walaupun terseok-seok tetap aja mesti jalan.
walaupun jalan di tempat, kadang bisa sedikit jalan, kadang lari, kadang berhenti, tetap masih jalan. Gitu aja. Zir, maaf lewat 2 menit nih, mengganggu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tatang. Semoga sehat-sehat dan sekeluarga Pak Tatang khusus. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini berlancar lancar. Tadi pukul 20 sudah jam 10 lewat. Mudah-mudahan apa-apa yang saya ceritakan dan tambahkan lagi data dari teman dan khususnya tentang bisa menambah wawasan bagi Bapak semuanya, dan terima kasih sekali yang sudah hadir kajian rutin pekan ini. Semoga bisa bermanfaat apa yang disampaikan dan pemahaman dan juga jadi untuk berubah diri sendiri baru dikembangkan terdekat. Ya, mudah-mudahan perjalanan kita ke depannya akan lebih baik lagi dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tetap semangat, istiqomah untuk perjalanan ini. Demikian kajian pada malam ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.